Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aramita dari kelas 2 Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan perpajakan dan arus kas. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Pertama adalah laporan posisi keuangan, sering juga disebut neraca, yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Kedua, laporan laba rugi berisikan tentang keadaan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Ketiga, ada laporan perubahan modal yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal beserta penyebabnya. Keempat, ada laporan arus kas. Laporan ini yang membantu kita untuk memahami arus masuk dan keluarnya uang. Dan terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. CALK ini disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, serta arus kas. Selanjutnya ada modal kerja bersih, yaitu memiliki rumus aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Dan di sini ada contoh laporan keuangan neraca. Di sini bisa dilihat bahwa aset lancar dan aset tetap ini dibedakan, dikelompokkan sesuai dengan masing-masingnya, serta liabilitas dan ekuitasnya juga. Selanjutnya, bagaimana sih cara memeriksa laporan keuangan? Itu ada 3 cara, yaitu pertama ada likuiditas, yang merupakan ukuran terkait seberapa mudah dan memungkinkan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, ada utang versus ekuitas, itu aset dikurangi dengan liabilitas. Dan terakhir ada nilai pasar versus nilai buku. Nilai pasar sendiri adalah harga suatu aset di pasar yang biasanya digunakan untuk merujuk pada suatu kapitalisasi rendah. Nilai pasar ini bersifat dinamis karena tergantung pada berbagai faktor. Kalau nilai buku biasanya itu dihitung dengan cara mengurangi nilai aset terhadap akumulasi depresiasi. Nilai buku juga dapat dihitung dengan mengurangi total aset dengan aset tidak berwujud dan liabilitasnya. Lalu perpajakan. Perpajakan bisa merupakan arus kas keluar terbesar yang dialami oleh sebuah perusahaan. Untuk tarif pajak UU PPH nomor 36 tahun 2008, itu untuk tahun 2009 itu adalah 28%, tahun 2010-nya itu adalah 25%. Untuk tarif pajak rata-rata yaitu pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba terkena pajak. Dokumen yang harus dipenuhi untuk laporan perpajakan perusahaan. Itu ada laporan keuangan perusahaan, kedua ada NPWP perusahaan, dan ketiga itu ada kode EVIN. Selanjutnya ada jenis-jenis tarif pajak. Itu ada pertama ada tarif pajak proporsional, merupakan tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Kedua ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap atau yang nama lainnya adalah tarif pajak regresif ialah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya itu ialah bea materai dengan nilai 3.000 dan 6.000. Ketiga ada tarif pajak progresif. Presentasinya tarif ini semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Keempat ada tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini kebalikan dari tarif pajak progresif. Tarif ini jika nilai presentasinya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Kelima ada tarif pajak ad valorem, adalah tarif dengan presentasi khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Dan terakhir ada tarif pajak spesifik. Seperti namanya, tarif pajak spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Di sini ada contoh kasus dari perpajakan. Bisa kita lihat PT AAA di Indonesia mengimpor mobil sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100 unit. Apabila harga satu mobil tersebut 100 juta dan tarif bea masuk atas impor barang senilai 20 juta per unit, maka jumlah bea masuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut ialah bisa diketahui jumlah mobil yang diimpor itu 100 unit, tarif bea masuknya itu 20 juta. Jadi jumlah bea yang harus dibayarkan itu tarif bea masuk per unit dikali dengan jumlah mobil. Jadi 10 juta dikali dengan 100 unit. Jadi hasilnya ialah 1 miliar. Untuk yang terakhir ada arus kas.
Arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang menyajikan berbagai pengaruh kas dari berbagai kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan atau pendanaan serta pengaruh dari penurunan maupun kenaikan bersih dalam kas perusahaan pada satu periode.